dilepas kembali ke alam. Kalau kita perhatikan di gambar B, di bagian pojok kiri atas itu seperti kita perbesar pada gambar A, itu menunjukkan pohon jati sebagaimana yang dilaporkan oleh narasumber yang menginformasikan foto ini. Artinya ada kesesuaian antara informasi dari narasumber dengan bukti foto yang coba dikirimkan kepada kami. Oke, sekarang kita sampai kepada foto harimau Jawa yang dipotret tahun 2018 dari hutan jati di Jawa Tengah. Untuk foto B ini sudah pernah saya presentasikan di Global Tiger Day Kagama bulan Agustus tahun 2020. Dan untuk pertama kalinya saya sampaikan di sini bahwa foto A, gambar A ini adalah foto asli yang saya dapatkan dari pesan berantai. Jadi dari bapaknya pemotret, kemudian ke si A, kemudian ke si B, ke si C, ke si D, baru sampai ke saya bulan Desember tanggal 3, saya masih ingat tanggal 3 Desember. Jadi di foto tanggal bulan September sampai ke saya bulan Desember setelah melalui rangkaian proses pesan berantai di WhatsApp. Dan di foto A ini bisa kita verifikasi harimau Jawa menghadap ke utara, pemotretan pada sore hari dari bayangannya kelihatan. Kemudian posisi harimau Jawa ini berada di anak sungai. Kemudian tipe tanah batuan karsnya itu kelihatan jelas dan ini berada di dalam hutan jati. Dan verifikasi terhadap beberapa pemburu lokal dan senior di sekitar kawasan hutan jati ini terlaporkan juga catatan saya bahwa dari tahun 1990 sampai dengan 2017 itu masih dijumpai anakan harimau, kemudian ada harimau betina, juga ada harimau remaja betina, harimau loreng jantan juga ada dijumpai. Artinya apa? Bahwa proses regenerasi ataupun demografi umur dari harimau di kawasan ini itu ada. Berarti ini adalah habitat yang digunakan harimau Jawa yang tersisa sampai dengan tahun 2018. Silakan diperhatikan teman-teman gambar hutan di mana lokasi harimau Jawa dipotret pada tahun 2018 tersebut. Kondisinya seperti ini, saya datang bulan Desember, kondisi hutannya sudah kena hujan jadi agak sedikit lebat, di mana semak-semak sudah mulai bertumbuhan. Kalau kita perhatikan genangan kubangan babi yang tempat untuk disanggongi bapak pemotret harimau itu, ini lokasinya ada di sebelah kanan kita. Kemudian beberapa tegakan pohon jatinya kelihatan, rumpun bambu di belakang itu juga kelihatan. Kemudian alur anak sungai ini juga kelihatan di mana harimau itu mengarah ke arah utara seperti yang dilaporkan oleh bapak pemotretnya. Dan setelah saya melakukan verifikasi, saya coba buat susun laporannya, kemudian saya audiensikan ke Bapak Dirjen KSDAE pada tanggal 16 Januari 2019 di Manggala Wanabakti. Dan foto tersebut kita laporkan juga berikut titik GPS-nya, lokasinya, kronologisnya, kemudian verifikasi yang telah PKJ lakukan. Dan di pertemuan dengan Pak Dirjen ini, kita juga sempat membicarakan tentang DNA pada tahun 2014 yang pernah kita sampaikan ke LIPI. Kita minta surat pengantarnya waktu itu dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Dan dari hasil pertemuan ini kemudian sekitar tanggal 29 Januari akhirnya keluar surat hasil identifikasi DNA dari kulit yang pernah kita laporkan, kita mintakan bantuan ke LIPI untuk diidentifikasi DNA-nya pada tahun 2014 yang lalu. Dan hasilnya di sini teridentifikasi satu sampel itu berhasil diidentifikasi milik Panthera pardus melas.
Jadi yang kita kirimkan waktu itu ada sampel A itu dari Gunung Cermai tahun 1961, sampel B itu serahan dari Jagawana TNNB tahun 2013, kemudian yang sampel C itu adalah dari Taman Nasional Baluran yang dibunuh tahun 2013. Dan dari hasilnya yang teridentifikasi dari B, sedangkan yang A dan C tidak berhasil diidentifikasi karena preservasi sampel rusak saat kita koleksi. Dan pada tanggal 19 Desember 2022 kita juga mendapatkan surat dari BRIN untuk penyerahan beberapa spesimen yang coba diperbantukan untuk dianalisis di BRIN, DNA-nya maksudnya, untuk dianalisis BRIN. Dan bulan Januari 2023 baru kita bisa kirimkan sampelnya itu. Ada sekitar 7 sampel yang kita kirimkan. Satu sampel itu adalah sedikit fragmen feses yang kita curigai sebagai milik harimau Jawa yang ditemukan di Jawa Barat dengan diameter sekitar 4 cm dan menunjukkan ciri-ciri feses yang dimiliki oleh harimau Jawa dengan seresah atau kandungan seresah bambu, daun-daun bambu yang ada di feses tersebut. Demikian untuk beberapa usaha-usaha validasi analisis DNA yang pernah Peduli Karnivor Jawa lakukan, dan saat ini 7 sampel ini masih dalam tahap pemantauan dan penelitian di BRIN. Kita belum tahu hasilnya. Nah, karena perjalanan kita waktu untuk survei habitat, untuk mendatangi lokasi-lokasi, kita juga menemukan informasi-informasi dari warga masyarakat terkait dengan harimau Jawa, kemudian cerita-cerita legendanya, kemudian cerita-cerita simbolis yang ada di sana, dan beberapa artefak budaya juga kita jumpai. Dan kita rangkum sebagai sebuah pengetahuan yang saya beri istilah yaitu etnotigrologi, seperti gambar yang ada di slide sekarang ini. Dan kalau kita saksikan di sebelah kiri atas itu ada gunungan wayang yang mempertontonkan adanya harimau dan banteng. Dan mungkin ini menjadi inspirasi juga ketika ada pertunjukan namanya Simo Maiso atau adu banteng dengan harimau. Kemudian kita lihat juga ada tokoh-tokoh pembesar kala itu yang menjadi simbol persahabatan antara raja dengan harimau, baik dari Prabu Tawangalun ataupun Prabu Siliwangi yang didampingi harimau. Kemudian ada bendera Macan Ali yang menjadi simbol kerajaan di Cirebon. Kemudian ada juga keris, kemudian ada juga patung tetua yang bersanding dengan harimau. Hal-hal ini mencerminkan sebuah kondisi harmonis antara manusia dengan harimau di tanah Jawa. Oke, berikut kita sampaikan sedikit rangkuman perjalanan konservasi holistik harimau Jawa yang sudah Peduli Karnivor Jawa lakukan, dan saya lakukan sekitar 27 tahun perjalanan. Jadi berawal dari kesaksian warga, kemudian kita lakukan penapisan informasi, kemudian kita lakukan survei di lapang dan habitat. Ketika survei di habitat di kawasan hutan, kita menemukan tanda kehadiran seperti yang sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Kemudian kita di sini menemukan tentang bagaimana biologi harimau Jawa itu, tentang kehidupannya, tentang habitat yang dipilihnya, tentang naisnya, dan ini menjadi dasar-dasar untuk kita ke depan dalam melakukan manajemen habitat. Sedangkan ketika kita survei lapang di masyarakat, kita menemukan folklore dari mulai simbol, mistik, dan lain-lain seperti yang saya sampaikan, yang menjadi bahan kajian saya terbaru yaitu etnotigrologi. Dan dari etnotigrologi ini merupakan suatu komponen kebudayaan yang sangat menarik untuk di tanah Jawa.
Dan ketika manajemen habitat kita kuasai, kemudian kebudayaannya kita ketahui, maka ini menjadi hal yang terpenting untuk membangun peradaban di Jawa dengan konsep harmonis berbagi ruang. Kalau kita ketahui dari kebudayaan ini dapat memengaruhi dan bisa dipengaruhi oleh globalisasi. Jadi akar kebudayaan kita ini bisa terpengaruhi dan juga bisa mempengaruhi arus globalisasi. Dan jika di manajemen habitat, maka yang kita petakan adalah bisa mempengaruhi dan bisa dipengaruhi oleh biopolitik. Dan biopolitik ini kaitannya dengan seperti misalnya tata ruang kawasan, kemudian peraturan tentang hutan yang ada di Pulau Jawa yang akan mempengaruhi terhadap bagaimana kita memanajemen habitat dari harimau dan karnivor yang ada di Pulau Jawa ini. Baik biopolitik maupun globalisasi ini juga saling berpengaruh. Nah, nilai satu hal yang terpenting juga ketika manajemen habitat, kebudayaan, dan peradaban ini sudah terbentuk, maka sebenarnya ada nilai ekonomi di dalamnya. Dan nilai ekonomi ini akan bisa sustainable atau berkelanjutan dan tidak berpihak kepada manapun, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam, keanekaragaman hayati itu secara optimal dan berkelanjutan. Nah, untuk itu Peduli Karnivor Jawa berusaha menjembatani dengan kekayaan alam yang ada di hutan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tidak merusak. Salah satunya kita coba membuat reward kepada masyarakat yang menjaga hutan ini dengan karya produk kita yaitu minuman rempah kita beri nama Wedang Tablo. Dan Wedang Tablo, nama Tablo ini sendiri adalah salah satu sebutan untuk harimau Jawa yang ada di kawasan di Jawa Barat. Kemudian minuman rempah ini kita juga mempunyai konsep from Javan Forest for Human Healthy. Jadi kenapa kita melindungi harimau? Karena harimau itu mempunyai habitat di hutan dan hutannya itu mengandung banyak komponen kehidupan yang bisa menunjang kehidupan manusia dan ketika dikelola secara bagus, dikelola secara harmoni, dikelola secara berkelanjutan akan menghasilkan perekonomian yang sangat besar yang berguna bagi masyarakat yang ada di tepi hutan khususnya yang ada harimaunya. Sehingga masyarakat akan menjaga harimau karena mengetahui manfaat daripada hutan yang bisa menunjang perekonomian mereka. Oke, dengan demikian maka kita akhiri presentasi ini dengan sedikit rangkuman dari Peduli Karnivor Jawa tentang kaidah konservasi holistik, yaitu kita bisa berangkat dari spesies untuk kita lindungi habitatnya, kemudian kita lindungi juga ekologinya karena di dalam ekologi ini ada komponen ekonomi yang kita bisa kelola dengan menggunakan prinsip-prinsip spiritual berkelanjutan dan melindungi semua komponen hidup dan berguna untuk semua kehidupan di bumi ini. Dengan demikian, saya akhiri presentasi ini dan terima kasih atas perhatiannya. Salam lestari dan lestarilah harimau Jawa.